Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adi Pratama. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka asal UPBJJ UT Ternate dengan nomor induk mahasiswa 051288715. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan terkait dengan tugas praktik peradilan perdata. Baik, saya akan mensimulasikan sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus suap prestasi jual beli tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat mulia majelis hakim, perkenalkan, nama saya Ihsan Adi Pratama sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi dalam kasus perkara suap prestasi jual beli tanah. Izin yang mulia menyampaikan pendapat saya serta argumentasi dalam perkara tersebut. Yang terhormat mulia majelis hakim, izinkan saya menjelaskan pokok perkara. Poin pertama, dasar pemberian kuasa. Bahwa pemberi kuasa merupakan pihak penjual tanah dalam perjanjian jual beli tanah dengan Tuan Budi yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam perjanjian tersebut, pemberi kuasa menjual sebidang tanah seluas 1000 meter persegi kepada tergugat dengan harga 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Pembayaran tahap pertama dengan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian, serta yang kedua, pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah yang dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Bahwa dalam perjanjian juga disepakati setelah pelunasan dilakukan, maka pemberi kuasa Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat tanah dan membantu proses balik nama atas nama tergugat, yaitu Tuan Budi. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian dibuat, pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran dengan nilai total sebesar 700 juta rupiah. Meskipun telah dilakukan 2 kali somasi, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta penundaan pembayaran yang tidak disetujui oleh pemberi kuasa karena telah merugikan kepentingan ekonomi dan kepastian hukum dari pihak penjual. Atas dasar hal tersebut, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan suap prestasi terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mulia majelis hakim, berikut poin kedua, yaitu ruang lingkup dan wewenang kuasa. Dengan syarat kuasa khusus ini, pemberi kuasa memberikan kewenangan penuh kepada penerima kuasa untuk 1. Mengajukan gugatan suap prestasi terhadap Tuan Budi tergugat di Pengadilan Negeri Bogor terkait pelanggaran perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Menyusun, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik, kesimpulan, serta dokumen hukum lain yang diperlukan dalam proses persidangan. 3. Menghadiri setiap sidang yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara tersebut, baik secara langsung maupun daring atau online, untuk dan atas nama pemberi kuasa. 4. Mengajukan alat bukti termasuk namun tidak terbatas pada dokumen perjanjian jual beli, yaitu bukti pembayaran, surat teguran atau somasi, dan bukti korespondensi antara pemberi kuasa dan tergugat. 5. Menghadirkan saksi-saksi atau ahli yang relevan untuk memperkuat dalil gugatan penggugat. 6. Menjawab atau menolak segala pernyataan, keberatan, atau bantahan yang diajukan oleh pihak tergugat atau kuasa hukumnya. Berikut yang ketujuh, mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh pemberi kuasa akibat suap prestasi tergugat. Berikut yang ke-8, mengajukan cita jaminan atau konservatoire bislek terhadap objek tanah
atau harta kekayaan milik tergugat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. 9. Melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila diperlukan, baik terhadap putusan sementara maupun putusan akhir yang merugikan kepentingan pemberi kuasa. Dan yang terakhir, 10. Melakukan segala tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu untuk menjamin dan melindungi hak-hak pemberi kuasa dalam perkara ini selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Yang Mulia Majelis Hakim. Poin ketiga, dasar hukum pengajuan gugatan, bahwa pemberi kuasa khusus ini didasarkan pada ketentuan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan. Adapun Yang Mulia, dalam konteks ini penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam proses gugatan wan prestasi terhadap tergugat. Adapun dasar hukum gugatan wan prestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah dilampaui. Dalam hal ini, Tuan Budi sebagai tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi namun tidak diindahkan. Maka secara hukum tergugat dapat dinyatakan wan prestasi dan berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemberi kuasa. Yang terhormat Mulia Majelis Hakim, saya akan menyampaikan objek sengketa dalam kasus ini. Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut. 1. Luas tanah dengan luas 1000 meter persegi yang berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Status tanah sertifikat hak milik SHM dengan nomor 1223 Cisarua atas nama Tuan Andi. Harga yang disepakati adalah 1 miliar rupiah dengan pembayaran uang muka yang diterima sebesar 300 juta rupiah serta sisa pembayaran 700 juta rupiah yang belum dibayarkan. Pemberi kuasa mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku, sehingga kehilangan potensi keuntungan dan manfaat ekonomi. Berikut Yang Mulia, tuntutan ganti rugi. Berdasarkan kerugian yang diderita, pemberi kuasa melalui penerima kuasa akan mengajukan tuntutan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa tergugat Tuan Andi telah wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai dengan isi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut batal atau dapat dibatalkan karena pihak pembeli tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan tanah kepada penggugat dalam keadaan semula tanpa beban hukum apapun. Berikut yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 200 juta yang mencakup 1. Biaya administrasi dan perjanjian. 2. Kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. 3. Kerugian waktu dan tenaga akibat keterlambatan pembayaran. Poin kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi in material sebesar 100 juta rupiah sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan, tekanan mental,
dan hilangnya reputasi baik pemberi kuasa dalam kegiatan usaha properti. Keenam, memerintahkan agar uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh tergugat tidak dikembalikan karena telah menjadi bagian dari kompensasi kerugian yang ditanggung oleh penggugat. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Adapun alasan pengajuan gugatan dari kami yang mulia, yaitu perjanjian jual beli yang sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini, seluruh unsur sah perjanjian telah terpenuhi. Namun, pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak tergugat menjadikan hubungan hukum tersebut cacat secara pelaksanaan, bukan secara substansi. Artinya, perjanjian tetap sah, tetapi pihak yang melanggar wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan tidak adanya pelunasan hingga melebihi batas waktu yang disepakati dan telah diberikannya 2 kali somasi, maka unsur kelalaian dan prestasi telah terpenuhi secara hukum. Berikut yang mulia poin terakhir sebagai pernyataan penutup. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus ini adalah sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti tindakan yang dilakukan langsung oleh pemberi kuasa. Surat kuasa khusus ini diberikan tanpa paksaan dari pihak manapun dan sepenuhnya atas kehendak serta kesadaran pemberi kuasa sendiri. Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau sampai kuasa ini dicabut secara sah oleh pemberi kuasa. Demikian yang mulia, kami berharap keputusan yang nanti mulia ambil dan majelis ambil adalah keputusan yang benar-benar dan seadil-adilnya untuk penggugat sebagaimana mestinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.